Halo semuanya, banyak orang pengen banget dapat untung besar dari saham, tapi di sisi lain juga takut rugi. Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas 3 risiko terbesar dalam investasi saham, dan yang paling penting, gimana cara mengatasinya. Kita semua tahu kan, alasan utama kita tertarik investasi saham itu ya buat cari keuntungan yang signifikan dalam jangka panjang. Potensinya emang besar banget. Tapi ini kuncinya, jalan menuju keuntungan itu bukan dengan cara tutup mata sama risiko. Justru sebaliknya, dengan kita memahami dan mengelola risiko itulah, kita bisa membuka potensi keuntungan yang sebenarnya. Jadi risikonya jangan dihindari, tapi dikuasai. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas dulu soal untung lawan resiko. Terus, kita bedah satu persatu 3 resiko utamanya, mulai dari fluktuasi harga, saham yang susah dijual, sampai kesehatan perusahaannya. Dan di akhir, kita akan punya semacam toolkit buat investor cerdas. Oke, kita mulai dari bagian pertama, untung versus resiko saham. Ini adalah fondasi yang harus kita pahami. Di dunia investasi, ada satu aturan main yang nggak bisa diubah. Imbal hasil yang tinggi, itu selalu datang sepaket dengan potensi risiko yang tinggi juga. Nah, kita masuk ke risiko pertama yang paling sering bikin investor pemula panik, yaitu fluktuasi harga. Harga saham itu kan kayak roller coaster ya. Hari ini hijau, besok bisa merah. Kalau kita pantau tiap hari, bisa-bisa pusing sendiri dan malah salah ambil keputusan. Biar kebayang, coba deh lihat contoh saham BCA, perusahaan raksasa di Indonesia. Mungkin dalam 5 hari, harganya turun 2,7%. Wah, kalau lihatnya jangka pendek begini, rasanya pengen langsung jual kan? Tapi coba kita tarik mundur ke 5 tahun ke belakang. Pertumbuhannya? Luar biasa, 92%. Beda banget kan perspektifnya? Jadi pertanyaannya sekarang, kalau bukan naik turunnya harga harian, sebetulnya apa sih yang jadi mesin pendorong harga saham dalam jangka panjang? Jawabannya ternyata simpel banget, laba perusahaannya. Coba kita lihat data BCA lagi. Di periode yang hampir sama, laba bersih mereka itu meroket dari 25 triliun jadi hampir 48 triliun. Kenaikannya sekitar 86%. Angkanya mirip banget kan sama kenaikan harga sahamnya? Jadi ini bukan sihir, tapi murni kinerja bisnis. Nah, jadi solusi untuk risiko pertama ini adalah sabar. Ingat, investasi itu maraton, bukan lari sprint. Fokus kita seharusnya pada kemampuan perusahaan mencetak laba dalam jangka panjang, bukan pada layar monitor yang kelap-kelip setiap hari. Oke, kita lanjut ke risiko yang kedua. Risiko ini biasanya baru terasa pas kita mau jual saham kita. Namanya adalah risiko likuiditas. Atau gampangnya, risiko saham kita susah laku di pasaran. Jadi, risiko likuiditas itu intinya begini. Anda punya aset, dalam hari ini saham, tapi pas mau diuangkan, ternyata nggak ada yang mau beli. Akhirnya Anda terjebak dengan saham itu dan nggak bisa mencairkannya jadi uang tunai dengan cepat. Biar lebih gampang, bayangin aja Anda mau jual rumah. Kan nggak bisa hari ini pasang iklan, besoknya langsung laku dan uangnya masuk rekening kan? Anda harus cari pembeli yang cocok, negosiasi harga, dan prosesnya butuh waktu. Nah, saham yang tidak liquid itu mirip-mirip seperti itu. Terus, gimana cara menghindarinya? Ada 2 tips simple. Pertama, jauhi yang namanya saham gorengan. Ini adalah saham-saham spekulatif yang harganya sengaja dimainkan. Bahaya banget. Kedua, untuk memula, cara paling aman adalah mulai dengan saham-saham yang ada di indeks LQ45. Kenapa? Karena isinya adalah 45 saham yang paling aktif dan paling gampang diperjualbelikan di bursa kita. Sekarang kita sampai pada risiko ketiga, dan menurut saya ini adalah risiko yang paling fundamental dari semuanya, yaitu kesehatan perusahaan itu sendiri. Ingat, saat kita beli saham, kita itu sebenarnya sedang membeli secuil kepemilikan dari sebuah bisnis. Coba deh kita lihat perbandingan ini, kontrasnya jelas banget. Di satu sisi, kita punya BCA yang labanya terus bertumbuh, dan harga sahamnya pun ikut naik. Di sisi lain, ada Unilever. Beberapa tahun terakhir, labanya cenderung turun, dan coba tebak, harga sahamnya juga ikut turun drastis. Penurunannya nggak main-main loh. Dalam 5 tahun terakhir, harga saham Unilever itu anjlok hampir 60%. Dan lagi-lagi, ini bukan kebetulan. Anjloknya harga saham ini sejalan banget dengan penurunan laba tahunan perusahaan mereka sebesar 41% di periode yang sama. Jadi polanya kelihatan jelas banget kan, kinerja bisnis adalah kuncinya. Dalam kasus-kasus yang lebih ekstrim, resiko perusahaan ini bisa sampai ke level penipuan. Mungkin Anda masih ingat kasus Garuda Indonesia yang memoles laporan keuangannya, atau 3 pilar sejahtera. Di kasus-kasus seperti ini, nilai sahamnya bisa amblas, bahkan jadi tidak berharga sama sekali. Ini semua menegaskan nasihat dari investor legendaris Peter Lynch.
Ketahui apa yang Anda beli dan mengapa Anda membelinya. Simple, tapi sangat mendalam maknanya. Jadi, solusinya jelas. Kerjakan pekerjaan rumah Anda, lakukan riset. Anda nggak perlu jadi ahli keuangan kok. Cukup belajar membaca laporan keuangan dasar untuk memeriksa apakah perusahaan yang akan Anda miliki ini sehat atau tidak. Oke, kita sudah membedah ketiga resiko utama tadi. Sekarang, mari kita rangkum semua solusinya menjadi satu perangkat atau toolkit sederhana yang bisa Anda pakai untuk menjadi investor yang lebih cerdas. Ini dia rangkumannya. Pertama, untuk resiko fluktuasi harga, solusinya adalah berpikir jangka panjang dan fokus pada pertumbuhan laba. Kedua, untuk resiko likuiditas, pilihlah saham yang populer dan gampang dijual. Contohnya yang ada di indeks LQ45. Dan ketiga, untuk resiko kesehatan perusahaan, kuncinya adalah riset bisnisnya. Ketahui apa yang Anda miliki. Jadi, sekarang Anda tidak hanya tahu risikonya, tapi yang lebih penting, Anda tahu cara mengelolanya. Rasa takut itu sudah bisa kita ubah menjadi sebuah strategi. Anda bukan lagi sekedar penonton di pasar saham, tapi seorang investor yang terinformasi. Pertanyaannya sekarang, apa langkah pertama yang akan Anda ambil?